Hilang dalam ingatan bagaimana timnas Indonesia tertunduk lesu saat dikalahkan timnas Malaysia di final Piala AFF Desember lalu. Menurut saksi mata, bis antar jaya melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur. Sementara di arah berlawanan terdapat bis Rukun Sayur yang sedang menurunkan penumpang. Diduga rem bis antar jaya bolong sehingga supir bus tidak dapat mengendalikan. Selamat pagi pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah berita penting dan teraktual lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Saya Dia Filsa dan rekan saya Aprilia Triastuti. Pemirsa, inilah kabar pagi CCTV. Berita pertama datang dari Timnas Indonesia U23 yang kembali harus menerima kekalahan setelah berhasil dibungkam Malaysia dengan skor 5-4. Belum hilang dalam ingatan bagaimana timnas Indonesia tertunduk lesu saat dikalahkan timnas Malaysia di final Piala AFF Desember lalu. Belum genap setahun bencana itu kembali terjadi. Kali ini dialami timnas U23 di final SEA Games 26 tahun 2011. Lagi-lagi timnas Malaysia yang memberikan luka kepada timnas merah putih. Tadi malam di partai puncak, tim besutan Rahmat Darmawan kalah dramatis 5-4 lewat drama adu penalti. Adu penalti harus dilakukan setelah hingga babak perpanjangan waktu berakhir, kedudukan sama kuat 1-1. Gol Indonesia dicetak Gunawan pada menit keempat melalui tandukan kepala. Gol balasan Malaysia dicetak Umar Mo Aswaruddin pada menit ke-33. Dalam adu penalti, hanya 3 di antara 5 eksekutor Indonesia yang sukses menyerangkan bola. 2 lainnya gagal, yaitu tembakan Gunawan yang membentur tiang kanan gawang Malaysia dan tendangan Ferdinand Sinaga yang bisa diblok oleh kiper Khairul Fahmi. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali menelan korban. 4 nyawa melayang ketika mobil Suzuki Epic V bernomor polisi B1159AC terseret kereta api Argojati di perlintasan kereta api di wilayah Desa Ujung Semu, Cirebon. Kita telah terhubung bersama rekan kami Septian Anggita di lokasi kejadian. Silakan Saudari Septian Anggita. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali menelan korban. 4 nyawa melayang ketika mobil Suzuki EPV bernomor polisi B1159AC terseret kereta api Argojati di perlintasan di wilayah Desa Ujung Semu, Cirebon. Korban tewas adalah Chandra, warga Cirebon, Jawa Barat sebagai pengemudi mobil, istrinya Intan, serta kedua anak mereka Tony dan Tina. Kecelakaan tersebut terjadi karena sopir yang lalai ketika menyeberang. Sebelum kecelakaan itu terjadi, sudah ada warga desa yang telah memperingatkan bahwa akan ada kereta api yang melintas. Namun diduga Chandra tidak mendengarnya. Kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Saya Septian Anggita Sari melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Kembali ke studio. Berita selanjutnya masih mengenai kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan maut yang terjadi di Desa Ngepos, Karanganyar, Jawa Tengah yang melibatkan 2 bus antar jaya dan Rukun Sayur. Kecelakaan tersebut dikarenakan remblong. Berita selengkapnya akan dibacakan oleh rekan saya Putri Wulandari langsung dari lokasi kejadian. Silakan Putri. Baik Saudari Aprilia, disinilah tempat terjadinya kecelakaan maut yang melibatkan 2 bis di tikungan Ngepos Dusun Gayam Dompo, Karanganyar. Dan di sini ada 2 orang yang tewas dan 6 lainnya luka berat yang sekarang sedang dirawat di RSPKU Muhammadiyah Karanganyar. Menurut saksi mata, bis antar jaya melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur. Sementara di arah berlawanan terdapat bis Rukun Sayur yang sedang menurunkan penumpang. Diduga rem bis antar jaya bolong sehingga supir bus tidak dapat mengendalikan bis dan akhirnya menabrak bis Rukun Sayur yang sedang berhenti. Perjumpaan kali ini akan ditutup dengan berita wisata kuliner yang akan dibawakan oleh Saudari Septian langsung dari Surakarta, Jawa Tengah. Saya Aprilia Triastuti dan rekan saya Dia Filsa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Septian Anggita Sari dalam acara Wisata Kuliner. Kali ini kami akan mewawancarai aneka molen khas Tawangmangu, Surakarta.
Bisa dijelaskan Pak, bagaimana cara pembuatannya? Ya, cara pembuatannya sama seperti malam-malam biasanya, tapi yang beda cuma isinya. Ya apa? Isinya pisang, coklat, keju, stroberi, blueberry, ketan, kacang hijau, sama nanas. Biasanya yang paling laris itu apa Pak? Coklat sama stroberi. Boleh saya coba? Boleh. Mari kita cicipi bagaimana rasanya mawon asal dari Tawangmangu. Rasanya blueberry-nya begitu terasa dan crispy-nya maknyus. Jika Anda ingin mencoba molen Tawangmangu ini, langsung saja Anda datang ke Tawangmangu, Surakarta, Jawa Tengah. Demikianlah liputan kuliner kali ini. Saya Septian Anggitasari, sampai jumpa. Mari langsung saja kita rasakan bagaimana kita rasakan, kita cicip rasa blueberry-nya.